Happy Sunday teman-teman Keep Beyond Youth. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk
Halo everyone, selamat datang di ibadah Gibeon Youth hari ini. Bagaimana kabarnya? Sukacita? Kalau sukacita senyum dong. Oke. Tanpa berlama-lama lagi nih, ada informasi seperti biasa. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan daily devotional setiap harinya, jangan lupa untuk dibaca ya, karena itu pasti baik untuk kalian. Juga yang belum, kalian bisa hubungi di Instagram Gibeon Youth, nanti kami akan memfollow up kalian. Lalu selanjutnya, terima kasih untuk teman-teman yang selalu aktif dalam care group untuk pertumbuhan iman kalian. Terima kasih sekali lagi. Dan juga bagi teman-teman yang belum aktif, yuk aktif ya. Yuk supaya kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin skip beberapa sermon minggu lalu, beberapa bulan yang lalu. Nah teman-teman boleh nih kunjungin di YouTube channel kita Gibeon Next Gen. Karena di situ ada kumpulan sermon-sermon kita yang kalian bisa dengar setiap hari, setiap saat, dimanapun kalian berada. Oke? Sepertinya itu aja, yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari-hari ini Tuhan kami percaya kasih-Mu itu selalu ada bersama dengan kami. Kasih-Mu itu selalu menopang kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan, firman yang akan kami dengar bersama ini bisa mengubah hati kami. Bisa mengarahkan kami kembali untuk memandang kepada karya salib-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, aku akan memulai sermonku hari ini dengan cerita yang terjadi 7 tahun yang lalu. Hampir kalian semua mungkin tahu ya kalau aku ini adalah seorang pelatih cheerleader. Tapi mungkin kalian belum pernah tahu bagaimana ceritanya kok sampai aku jadi pelatih. Jadi setelah aku lulus SMA itu, aku aktif banget buat nge-cheer. Ikut banyak lomba, ikut latihan, lalu datang ke latihannya adik-adikku yang di SMA dan masih banyak lagi. Bahkan waktu itu pilih kuliah atau nge-cheer, aku lebih suka nge-cheer. Sampai akhirnya tahun 2014 pelatihku SMA ada masalah dengan sekolah. Sampai akhirnya dia pindah keluar untuk gak ngajar lagi. Karena dia sering lihat aku rajin datang ke latihannya adik-adikku, terus akhirnya pelatihku ini melimpahkan itu ke aku. Jadi aku jadi pelatihnya. Saat itu aku happy, bangga dengan diriku sendiri. Tapi in the same time aku juga takut. Karena sekolahku ini termasuk yang berprestasi di bidang cheerleader. Jadi kalau aku jadi pelatih di sekolah ini, tanggung jawabku bakalan besar banget. Aku harus bawa tim ini berprestasi juga. Well, itu bukanlah hal yang mudah. Bukan hanya aku yang mengalami penyesuaian, tetapi murid-muridku akan mengalami kesusahan juga, di mana mereka akan beradaptasi dengan aku. Nah, apakah teman-teman pernah merasakan yang aku rasakan? Di mana ada sebuah perubahan yang membawa kalian ke tanggung jawab yang lebih besar dan memaksa kalian untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru. Atau mungkin teman-teman pernah mengalami di mana ada perubahan. Dari pemimpin yang A ke pemimpin yang B gitu ya. Itu pasti challenging sekali. Karena kalian akan beradaptasi dengan pemimpin yang baru. Mungkin kalian sudah nyaman dengan pemimpin yang lama. Jadi susah untuk move on, susah untuk beradaptasi ke pemimpin yang baru. Pertanyaannya adalah bagaimana kalian merespon hal ini? Apa yang membantu kalian menemukan petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan hal ini? Dalam contoh kasus yang aku sharingkan tadi, bangsa Israel itu pernah mengalami di mana ada perubahan kepemimpinan yang signifikan. Perubahan yang signifikan ini berpotensi banget untuk menghancurkan umat Israel. Namun nanti kita baca di Ulangan 31, kita akan melihat bahwa perubahan yang terjadi tidak akan dapat merubah janji yang telah Tuhan buat kepada umatnya. Dengan keterampilan dan karunia dari pemimpin yang baru yaitu Yosua, Tuhanlah yang akan terus berjalan di hadapan umatnya untuk memastikan setiap janjinya akan membuahkan hasil. Oke deh, untuk cerita lebih lengkapnya, yuk sama-sama kita baca di Ulangan 31 ayat 20 sampai 23. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat kepada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Dan aku akan menyertai engkau. Seperti yang aku sebutkan tadi bahwa perubahan kepemimpinan yang terjadi di umat Israel akan membawa mereka kepada ketidaktaatan sehingga akan terjadi kehancuran. Mereka akan mengingkari janji yang sudah mereka buat dengan Tuhan. Oleh karena ketidaktaatan mereka, akhirnya Tuhan memberikan peringatan kepada mereka dengan sebuah nyanyian. Wah, dengan sebuah nyanyian. Nah, tapi nih guys, apakah kalian pernah diberi peringatan oleh seseorang? Ngomong-ngomong tentang peringatan nih, pernah nggak kalian? Memang terkadang diperingatkan itu gak enak. Tapi sebenarnya peringatan adalah pengingat yang baik untuk setiap kita. Nah, misalnya nih ya, acara ramalan cuaca pasti akan memperingatkan orang-orang tentang cuaca yang akan terjadi hari ini, hari itu. Yang dirasakan pasti gak enak, ya kan? Kalau kita sudah punya rencana, tapi ternyata ramalan cuaca bilang kalau bakalan hujan. Waduh, ini rencananya outdoor. Nah, pasti gak enak, gak mengenakan mungkin gitu ya. Atau mungkin ini yang sering dialami teman-teman, yaitu orang tua yang terus-menerus memberikan peringatan dan pengingat kepada anak-anak mereka karena mereka dapat melihat potensi bahaya yang sering tidak dapat atau anak-anak memilih untuk tidak melihat itu gitu ya. Nah, peringatan ini mungkin menakutkan bagi seorang anak, tetapi rasa takut itu lebih baik daripada anak-anaknya mengalami bahaya. Pemeliharaan peringatan dan pengingat setia Tuhan bagi kita dalam kitab suci tidak hanya bersaksi tentang kemurahan karakternya, tetapi juga keinginannya untuk melihat kita memilih apa yang benar, mengetahui bahwa konsekuensinya adalah masalah hidup dan mati bagi kita. Perlu diketahui bahwa karena kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, seluruh umat manusia telah mewarisi natur dosa yang condong ke arah dosa dan pemberontakan. Manusia diperbudak oleh dosa sehingga mereka terus hidup dengan kecenderungan untuk melanggar perintah Tuhan. Sampai seseorang mengalami keselamatan melalui karya Kristus, barulah dia dapat mengatasi perbudakan dosa melalui kuasa Roh Kudus. Teman-teman, saat kita membaca Alkitab, alur cerita dari Alkitab adalah selalu tentang inisiatif Tuhan untuk dapat dekat dengan umatnya. Itu dimulai dari cerita di Taman Eden di mana Adam dan Hawa harus hidup bahagia di hadirat Tuhan, di bawah pemerintahan Tuhan yang penuh dengan kasih. Lalu contohnya lagi ada di Gunung Sinai di mana Tuhan mengundang orang-orang ke hadiratnya, menginginkan mereka menjadi imam. Terlihat juga saat pembangunan Bahtera dan Tabernakel, di mana kehadiran Tuhan terwujud di antara orang-orang. Dan yang kita ketahui bersama yaitu inkarnasi Yesus. Dan pada hari juga di hari Pentakosta ketika Roh Allah berdiam di dalam umat Allah. Semuanya menggarisbawahi kenyataan yang mendalam dan mendasar ini, yaitu Allah ingin tinggal di antara anak-anaknya. Tuhan tidak hanya memberitahu Musa bagaimana orang-orang akan berpaling darinya, tetapi juga bagaimana menanggapi ketidaksetiaan mereka. Jika orang-orang ingin mengejar dewa-dewa lain, Tuhan akan mengizinkan mereka melakukan itu.
Tuhan akan menarik diri dari umatnya. Dan dalam penarikan itu akan muncul disiplin kasih dari Tuhan. Pada hari itu orang-orang tidak lagi memiliki Tuhan yang pergi di hadapan mereka untuk berperang bagi mereka. Sebaliknya wajahnya akan disembunyikan dari mereka. Dan mereka akan menghadapi konsekuensi penyembahan berhala mereka. Tuhan bisa saja berhenti setelah memberitahu Musa apa yang akan dilakukan orang-orang setelah menetap di tanah itu. Dan bagaimana dia akan bertindak sebagai tanggapan. Tetapi dia tidak melakukannya. Tuhan ingin umatnya tidak hanya mendengar pesan ini, tetapi untuk menyimpannya dalam hati dan mengingatnya. Jadi dia mengambil langkah lebih jauh dan menginstruksikan Musa untuk menulis apa yang telah dia bagikan, tidak lain dalam sebuah lagu. Wah, dalam sebuah lagu. Lagu ini harus dinyanyikan dari generasi ke generasi untuk menjadi peringatan dan pengingat tentang apa yang akan terjadi jika orang-orang meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada berhala yang mengelilingi mereka. Sebenarnya sering ya, nggak tahu nih, kalau misalnya aku lagi galau, terus aku dengerin lagu sedih, semakin galau, semakin mendukung suasana hati. Atau kalau lagi happy, denger lagu happy, makin happy. Dan juga pengalamanku waktu ngajar anak TK, semakin aku ngomongnya sambil nyanyi, semakin mereka paham. Bahkan kalau aku nyuruh mereka dengan nyanyian, mereka akan nurut. Jadi memang lagu itu sangat membantu seseorang untuk memahami sesuatu. Di lagu ini lirik yang menenangkan, kita juga bisa menemukan janji yang penuh harapan. Sama-sama kita baca di Ulangan 32 ayat 43. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa tentang bangsanya, karena ia akan membalaskan darah hamba-hambanya. Dia akan membalas dendam pada musuhnya, dia akan memurnikan tanahnya dan rakyatnya. Tuhan tidak akan menyerah pada janjinya untuk memberkati bangsa-bangsa melalui Israel. Ini adalah janji yang harus dipegang teguh oleh bangsa Israel. Inilah pesan pengharapan. Bahkan ketika mereka bertindak seolah-olah mereka sudah selesai dengan Tuhan, Dia belum selesai dengan mereka. Janji yang penuh harapan ini sekali lagi membuktikan kesetiaan Tuhan dalam melaksanakan sisi perjanjiannya. Meskipun generasi bangsa Israel masa depan akan berpaling darinya, dia tidak akan berpaling dari melaksanakan misi penyelamatan yang telah dia gambarkan kepada ayah mereka, Abraham. Ya, dia akan mendisiplin orang karena dosa mereka. Dia akan menarik tindakan perlindungannya yang mengelilingi mereka untuk sementara waktu. Tapi itu tidak akan selamanya. Penting sekali untuk menyadari bahwa Tuhan tidak senang dengan apa yang ada bagi umatnya. Dia tidak ingin ditinggalkan oleh umatnya. Dia tidak senang dengan kenyataan bahwa suatu hari mereka akan memberikan kesetiaan dan kasih sayang mereka kepada dewa-dewa palsu dari negara-negara sekitarnya. Dia tidak menginginkan semuanya itu. Itulah sebabnya dia menginstruksikan Musa untuk menuliskan ini dalam nyanyian, sehingga orang-orang akan terus memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa memisahkan manusia dengan Tuhan, sehingga membawa manusia kepada pemberontakan dan ketidaktaatan. Dari sinilah muncul permasalahan yang fundamental dalam diri manusia, yaitu kejahatan, penderitaan, dan kematian. Permasalahan itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia dengan kekuatan mereka sendiri. Agama di luar Kristen memberikan cara A, B, C, D untuk mereka bisa menyelesaikan permasalahan fundamental ini. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Supaya apa? Supaya mereka terbebas dari kejahatan, penderitaan, dan kematian. Namun berbeda dengan kekristenan, di mana Tuhan tidak memberikan langkah-langkah untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan fundamental manusia.
Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat memberikan anaknya yang terkasih, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelesaikan apa yang manusia tidak bisa selesaikan. Sehingga oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, kita yang dahulunya jauh dari Tuhan sekarang bisa menjadi dekat. Bahkan setelah kenaikan Yesus ke surga, Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang menjadi pengingat manusia untuk hidup dalam kasih karunia yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua. Roh Kudus yang menjadi penuntun dan pengingat kita inilah yang membantu kita hidup di luar pemberontakan dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Dari kisah Israel yang sudah kita baca tadi, itu adalah kisah Tuhan yang selalu juga dirancangkan yang terhubung dengan cerita kita. Karena kisahnya itulah cerita kita menjadi masuk akal, memiliki makna dan berlanjut hingga kekekalan. Sebelum aku mengakhiri, ada 3 hal yang bisa menjadi bahan perenungan kalian. Yang pertama adalah Tuhan selalu siap untuk mencurahkan berkat-berkat dari perjanjian yang telah Dia janjikan untuk menyertai umatnya, untuk membimbing kita, untuk melindungi kita, dan penyedia bagi kita. Peringatan yang diberikan Tuhan adalah untuk memberitahu orang-orang bahwa bahaya ada di depan, sehingga mereka dapat menjauh, dapat menghindarinya, dan menikmati kedaulatan Tuhan sebagai gantinya. Lalu yang kedua adalah seperti orang Israel, kita juga akan menderita malapetaka bagi jiwa kita sendiri jika kita membiarkan berhala hati kita berkuasa dan tidak terkendali. Kemurahan hati yang ditunjukkan Tuhan kepada orang Israel dalam mengingatkan mereka dengan setia adalah kemurahan yang sama yang Dia berikan kepada kita hari ini melalui firman Tuhan. Dan yang ketiga, lagu yang diberikan Tuhan kepada umat Israel melalui Musa adalah hal yang harusnya dicamkan dan diingat untuk membawa mereka tetap setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Dalam kehidupan kita, kecenderungan kita akan penyembahan berhala adalah tanggung jawab masing-masing dari kita. Tuhan telah memberikan peringatan dan pengingat. Namun apabila kita abai akan hal ini, konsekuensi dosa akan tetap ada. So, teman-teman, adalah baik saat kita merenungkan firman-Nya siang dan malam untuk membantu kita tetap berada dalam lingkup kasih karunia Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, I have to preach the gospel to myself every day because I forget it every day. Melalui firman-firman yang kita dengarkan, melalui pembacaan Alkitab, melalui doa yang kita lakukan setiap hari, biarlah itu yang akan menjadi pengingat untuk kita selalu memandang dan hidup bersandar kepada Tuhan. Aku nggak ngerti apa yang sedang teman-teman hadapi. Mungkin kalian sedang diingatkan oleh seseorang. Mungkin kalian diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak enak. Mungkin kalian bertemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip menyebalkan. Tapi aku percaya bahwa itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebagai pengingat kita, sebagai peringatan bagi kita untuk kita selalu bersandar kepada Tuhan. Kadang versi baik kita akan berbeda dengan versi baik yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Nah, apa tugas kita? Tugas kita adalah mempercayai sepenuhnya kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Biarlah ini bisa menjadi encouragement buat teman-teman yang sedang menghadapi hari-hari yang sulit mungkin diberhadapkan dengan hal-hal yang tidak baik. Biarlah ini bisa menjadi encouragement bagi kita semua. Dan aku akan mengakhirinya dengan sebuah ayat yang terambil di Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan
dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Biarlah ayat ini bisa mengencourage kita semua, bisa mengingatkan kita semua bahwa kasih karunia Tuhan akan menjadi hal yang bisa menopang kita dalam segala keadaan. Akan menjadi pengingat bagi kita, akan menjadi peringatan bagi kita untuk selalu hidup dalam lingkup kasih Tuhan. Amin teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk pengorbanan Yesus. Kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau wahyukan melalui Alkitab-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa selalu diingatkan. Sehingga kami bisa selalu diperingatkan Tuhan untuk selalu hidup dalam jalan-Mu. Untuk kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapak, mungkin hari-hari ini, mungkin beberapa kali kami juga bertemu dengan orang-orang yang membuat kami tidak nyaman. Kami diperhadapkan dengan masalah-masalah yang tidak mengenakan, membuat kami sedih, membuat kami burn out. Tapi kami percaya Tuhan bahwa saat kami datang kepadamu, kami akan menerima kelegaan, kami akan menerima rest, dan kami bisa bersandar sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Memang mungkin tidak mudah untuk kami bisa bilang kami mau bersandar, kami mau beriman kepadamu Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami akan memampukan kami untuk kami bisa berkata bahwa Yesus itu cukup bagi kami. Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami akan selalu membawa kami untuk selalu beriman kepadamu Tuhan. Ajar kami hari demi hari untuk selalu memandang kepadamu. Ajar kami hari demi hari untuk selalu berpegang erat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hari demi hari besok yang akan kita alami, kita bisa melangkah dengan kasih karunia-Mu yang selalu menopang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Bye-bye. Oh enggak, belum ya. ada bagi teman-teman yang mungkin mau dibantu doa, teman-teman bisa menyampaikannya melalui link atau barcode yang ada di sini. Apalagi ya? Iya, udah itu aja. Have a blessed Sunday and God bless you. Bye-bye.